perkenalkan, nama aku Rahati. Perkenalkan, nama saya Putri Purwaningsih. Nama saya Depal Abdul Syafi'i. Halo, nama aku Najah Sofia Tulinaya. Nama saya Muhammad Fadil Alfiansyah. Perkenalkan, nama aku Lia Ramadhani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hilma Nur Latifah. Cita-cita aku tuh sebenarnya pengen jadi polwan. Ingin jadi seorang aktor atau aktris. Ustadz. Jadi pengusaha yang benar-benar sukses dan bisa membanggakan orang tua. Cita-cita saya ingin menjadi pemain futsal profesional. Cita-cita aku pengen jadi perawat. Aku tertarik untuk jadi seorang guru. Yang paling berperan di hidup aku itu ya orang tua sih, soalnya mereka yang ngebesarin aku dari pas waktu dari kandungan sampai aku udah segede ini gitu. Ibu adalah sosok yang paling berharga di kehidupan saya. Ayah dan guru-guru saya. Yang paling berperan di hidup saya adalah kedua orang tua saya. Lebih khusus yaitu ibu saya yang sangat berperan di hidup saya. Tapi bukan berarti ayah saya tidak berperan penting dalam hidup saya. Yang paling berperan hidup aku itu mama. Mama selalu ada di saat aku suka duka maupun ya mama selalu ada buat aku. Pokoknya mama adalah orang tua yang paling hebat. Yang paling berperan di hidup saya adalah kedua orang tua saya. Mereka adalah orang yang menginspirasi di hidup saya, dan merekalah support system saya sampai detik ini saya bisa berdiri dengan kaki saya sendiri. Yang pasti sih orang tua sama keluarga. Banyak banget orang yang berperan dalam hidup aku. Mama sama bapak, Nih sama abah. Tapi sebelum aku sukses, sebelum aku bisa ngebahagiain mereka, Nih aku udah nggak ada, Nih aku udah meninggal. Hal yang paling menyedihkan itu ya ngelihat orang tua tuh kayak ekonominya tuh lagi sulit. Terus aku sebagai anaknya cuman bisa ngeliatin doang, kayak nggak bisa bantuin apa-apa gitu. Pada saat bulan puasa, di sana perekonomian keluarga Emput benar-benar diuji sekali. Ingin buka puasa aja rasanya susah. 5 tahun Emput gak kebeli baju lebaran. Jangankan itu, saat sahur mungkin orang lain makan enak. Emput satu keluarga, mama, ayah, dan kedua adik Emput sahur dalam satu piring yang sama. Ketika sebelum ibu saya meninggal dunia, pas paginya itu ibu saya berbicara kepada saya, "Dipal, mau ikut gak ke rumah sakit? Mama mau dirawat." Tapi saya malah nolak karena saya mau sekolah waktu itu, kelas 3 SMP. Saya bilang, "Nanti aja Ma, Ripal nyusul pulang sekolah." Itu keputusan yang sangat salah saya ambil. Ketika saya sekolah, saya dijemput oleh kakak perempuan saya. Katanya, "Pal, pulang dulu, Mama dirawat." Saya belum tahu kalau ternyata mama saya sudah gak ada. Hal yang paling menyedihkan itu ketika jauh dari orang tua. Itu hal yang paling menyedihkan di hidup aku, ketika aku kangen, mau peluk. Hal yang paling menyedihkan di dalam hidup saya adalah ditinggal oleh seorang ayah yang tercinta.
yang dimana beliau adalah ayah yang paling saya sayangi, ayah yang paling saya menjadi panutan hidup saya, dan dimana ketika saya mengalami seperti orang lain menjadi anak yatim dan ditinggalkan oleh seorang ayah, disitulah dunia saya akan terasa sangat runtuh. Pas ditinggal kedua orang tua, di situ kayak apa ya, orang yang paling banyak banget berperan buat hidup aku tuh udah gak ada. Aku ditinggal pas sekolah dasar ya. Pas SD aku ditinggal mereka, dan di situ aku tinggal bareng nenek sampai sekarang. Dan ya, yang paling sulit dilewat itu masa-masa pas gak ada orang tua, saat banyak banget momen yang seharusnya ada orang tua tapi gak ada gitu. Ya, seperti yang aku bilang di awal, ekonomi keluarga aku lagi nggak bagus dan aku nggak tahu bisa lanjut atau enggak. Aku maunya lanjut, tapi ya gimana ya, aku juga nggak mau ngebebanin orang tua aku. Aku mau bikin mereka bahagia, bukan malah jadi membebankan mereka. Orang yang paling aku sayangi sih ya orang tua ya, sama keluarga. Ya kayak kalau misalkan kalau misalkan nggak ada mereka, mungkin aku nggak akan jadi yang sekarang gitu. Pastinya orang tua Emput. Dan sosok yang paling Emput rindukan, Emput rindu nenek Emput. Emput dari kecil diurus sama nenek. Dari Emput bayi sampai Emput mau masuk SD, Emput dibesarin sama nenek. Tapi sekarang nenek Emput udah meninggal. Sosok yang saya sayangi adalah ibu saya. Saya benar-benar rindu banget sama dia. Kalau saya bisa mengulang waktu, saya ingin banyak sekali menghabiskan waktu bersama ibu saya. Saya tidak tahu bagaimana kedepannya kalau saya terus merindukan dia. Terkadang saya merasa putus asa kalau keinget sama beliau. Saya Sosok yang paling aku sayangi ada mama, ada nenek juga. Nenek yang selalu ada, dan mama juga selalu ada di aku. Mama juga selalu ada buat aku. Yang sangat saya rindukan adalah ayah saya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayah saya tenang di sisi Allah dan tenang di surganya Allah. Yang paling dirindukan mama sama bapak sih ya, karena karena kayak udah lama banget nggak lihat mereka, terus kayak momen sama mereka tuh cuma sedikit doang. Aku kangen banget sama Mi aku. Aku bener-bener kangen banget sama dia.
Mi aku itu udah kayak orang tua aku. Dal nenek tapi udah kayak orang tua. Ya pokoknya aku sama Mi aku tuh deket banget. Kalau ada apa-apa pasti ke Mi aku. Cuman pengen ngucapin terima kasih gitu udah ngebesarin Rohati dan juga udah ngebiayain Rohati gitu. Tapi Rohati cuman bisa bilang maaf doang karena Rohati belum bisa jadi apa yang orang tua Rohati mau gitu. Belum bisa membanggakan mereka. Emput mau bilang sama orang tua Emput, maafin Emput. Maafin Emput kalau Emput masih banyak salah sama mama sama ayah. Ma, Pa, maafin Dipa kalau belum bisa ngebikin mama sama papa seneng. Dipa masih sering ngelawan sama mama sama papa. Dipa masih sering bandel, masih sering nakal. Maaf, belum bisa ngebahagiain. Cuma bisa ngerepotin doang. Saya sayang kedua orang tua dan sangat mencintai orang tua saya, dan semoga orang tua saya ikhlas. Yang mau aku sampaikan kepada mereka tuh, kalian harus bisa hidup bahagia sama-sama, terus tetap jaga kesehatan kalian, jangan lupain dia, terus kayak Aku bakal minta maaf sama orang tua aku kalau selama ini aku ngebebanin mereka, aku bikin susah mereka. Aku mau minta maaf yang sedalam-dalamnya. Aku mau ngelakuin apapun untuk mereka. Pokoknya makasih banyak Rohati, soalnya kalau sekolah, kalau semisalnya ulangan Rohati pasti pinjem HP saudara atau kalau enggak temen gitu. Sekarang Rohati punya HP sendiri, jadi Rohati nggak perlu
sekarang Roti nggak perlu minjem HP orang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk tim pertemuan. Semoga sukses selalu. Dan terima kasih untuk hadiahnya. Emang saat ini Emput lagi butuh barang ini. Karena dalam satu keluarga, memang ponsel di keluarga Emput ada satu. Itu HP kita dipakai bareng-bareng sekeluarga. Saya tidak tahu harus mengekspresikan diri seperti apa. Intinya saya sangat sedih, tapi dalam hati saya senang. Saya berterima kasih untuk hal ini karena saya bisa mengekspresikan diri saya tanpa memendamnya sendiri. Karena jujur, kalau setiap ada masalah tapi dipendam terus, rasanya sangat kacau di pikiran tuh. Makasih hadiahnya. Ini aku bakal kasih ke mama karena mama butuh banget apa ini. Makasih banget. Ini buat aku. Makasih ya. Selamat ulang tahun untuk pertemuan yang ke-21 tahun. Semoga pertemuan bisa lebih sukses lagi ke depannya dan bisa menjadi lebih unggul lagi ke depannya. Mungkin itu doa dari saya. Intinya sukses terus untuk pertemuan. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah, terus diberikan juga kesuksesan. Semoga usahanya semakin lancar. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim.